Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ali Agus nih, guru sekaligus mentor saya dalam beternak ini pokoknya nih. Terima kasih juga para hadirin sekalian ya yang telah menghadiri Zoom meeting tentang penggemukan domba gitu, industrialisasi peternakan domba, yaitu khususnya untuk pengembangan domba kayak gitu. Nah, di awal saya akan menceritakan dulu kisah awal saya dulu domba seperti apa gitu ya. Nah, sebelumnya suara saya udah terdengar jelas buatan nggih? Jelas. Oh nggih. Makasih. Nah, awal saya beternak yaitu tahun 2010 ketika Merapi meletus gitu ya. Merapi meletus, kita pertama kali bisnis yaitu penjualan hewan kurban pada saat itu. Nah, saya bersama dengan beberapa teman saya itu kan membentuk farm ya, namanya Ternak Barokah gitu. Ada Rozak, ada Mas Tian, ada Mas Bayu Andri, itu juga masih di peternakan semua gitu. Nah, awalnya kami cuma memodalkan kandang sama izin nyewa lahannya untuk dijadikan lapak. Nah, yang suplai domba adalah kakak kelas kami yang udah peternakannya besar seperti itu. Kita melakukan bagi hasil pada saat itu. Nah, 70-30 kalau nggak salah pada saat itu ya. Nah, alhamdulillah dari pertama kali saya jualan itu 50 ekor domba, 3 ekor sapi, itu pertama kali saya beli laptop pada kuliah gitu, pakai uang sendiri gitu kan ya. Nah, tahun kedua meningkat 80 ekor, tahun ketiga 120, tahun keempat meningkat terus, terakhir itu sampai 1.300 tahun kemarin gitu ya, 1.300 ekor. Untuk tahun ini menurun ternyata. Untuk ini kita membahas untuk kurban seperti itu. Nah, tapi untuk sapi meningkat terus, terbanyak tahun ini 340 ekor. Nah, seperti itu. Nah, awalnya saya nggak punya kandang, terus mendirikan kandang di daerah Parangtritis sana, di Pundong, dekat Parangtritis, seperti itu, bersama teman-teman, bersama Mas Rozak, bersama Mas Tian, dan kawan-kawan. Nah, jauh sekali tiap hari ke sana, terus awalnya populasinya cuma 60 ekor gitu ya. Tahun ketiga punya kandang dekat Ring Road gitu kan. Lalu di tahun 2019 ini, 19 kemarin ini baru membesarnya seperti itu, baru habis nikah mungkin ya. Terus tiba-tiba ada langsung 4 kandang di mana terus di Gunung Kidul, terus di Pleret, lalu di Magelang gitu. Nah, ada di sana ada kandang pengemukan, ada kandang breeding. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang pengemukan domba. Nah, perkenalkan saya Muhammad Lukman Hakim, owner dan CEO sekaligus Ternak Barokah. Next, Mas. Nah, kalau kita bicara tentang fattening atau penggemukan domba, itu hal yang paling pertama itu adalah pertambahan bobot adalah nyawa usaha. Ya, nyawa usaha ini gimana gitu kan ya. Jadi kalau dombanya nggak bertambah bobotnya, usaha itu akan mati, intinya kayak gitu. Contoh kalau breeding, nyawa usahanya adalah bertambahnya ekor atau bertambahnya nyawa, yaitu kelahiran. Tapi kalau untuk penggemukan itu bertambahnya bobot domba seperti itu. Nah, diusahakan apa? ADG tinggi dan feed cost per gen rendah. Nah, ADG itu apa? Yaitu pertambahan bobot tiap hari. Biasanya antara 150 gram per hari, itu udah termasuk bagus ya. Kalau 150 gram per hari, berarti per bulan 4,5 kilo. Nah, itu standar. Nah, kalau
bagus lagi adalah per hari 200 gram, jadi per bulan bisa 6 kilo. Nah, feed cost per gain ini mengacu pada kualitas konsentrat atau kualitas pakan yang kita pakai. Jadi pakan per kilo harga 2.000, pakan per kilo harga 5.000, mana yang lebih bagus? Nah, itu ditentukan dari feed cost per gain. Nanti kalau ada yang tanya silakan di belakang aja nggak apa-apa. Nah, terus mortality, morbidity atau penyakit itu di bawah 1% kalau bisa. Periode perputaran cepat 1-3 bulan. Nah, ketika pakan kita mampu menggemukkan 6 kilo gitu ya, sebulan, itu sebenarnya ketika kita mau perputaran cepat, sebulan panen pun bisa dengan syarat dan ketentuan berlaku, seperti itu. 3 bulan juga bisa, jadi kita lebih santai gitu, jadi nggak pusing sekali untuk memikirkan kapan masuk, kapan penanganan awal, kapan keluar, seperti itu. Lalu, kalau penggemukan tuh karkasnya bagus, dagingnya banyak, nah biasanya gitu. Dan biasanya keuntungannya itu nggak sebesar kurban, nggak sebesar mungkin akikoh, tapi dia quantity base, yaitu diutamakan jumlahnya banyak. Contoh satu orang pegawai ABK bisa melihara 200 ekor domba. Nah itu paling enggak ketika kita ingin nanti merambah ke industrialisasi penggemukan di domba, itu kita harus efisiensi pegawai, salah satunya itu tadi. Kalau mau mulai masuk harus 200 Mas, ya itu tergantung mentalnya juga gitu ya. Next. Nah, jadi yang mempengaruhi gemukan itu apa? Ada kandang, ada bibit, ada pakan, ada perawatan gitu ya. Kandang itu apa? Kenyamanan ternak, material, desain, ukuran gitu kan. Bibit itu mempengaruhi kecepatan penggemukan, ADG-nya berapa, tiap-tiap jenis itu beda-beda ADG-nya biasanya seperti itu. Pakan tadi pertambahan bobot, feed cost per gain, lalu ada konsentrat, hijauan, mikronutrien, makronutrien, lalu perawatan, supporting faktornya untuk fattening gitu kan. Jadi semua itu dirangkai di dalam perawatan itu, nanti tangan yang handal itu bisa membuat penggemukan itu berbeda-beda, sama kayak masak, sama bumbunya, tapi kalau beda orangnya mungkin berbeda hasilnya, seperti itu.